Baik, materi kita kali ini itu mengenai interface design ya, atau desain antarmuka. Ya, apa yang akan kita bahas pada materi kita kali ini itu yang pertama konsep tentang desain interface ya atau interface design, kemudian user interface desainnya ya three golden rules ada tiga golden rules-nya, kemudian user interface analysis and design, kemudian data design dan komponen level design. Oke, kita bahas dulu yang pertama, apa itu desain antarmuka ya atau interface design. Itu merupakan elemen-elemen perancangan interface untuk perangkat guna yang menjelaskan bagaimana arus informasi masuk dan keluar dari sebuah sistem. Ya, dan bagaimana arus informasi tersebut berkomunikasi di antara komponen-komponen yang didefinisikan sebagai bagian dari arsitektur. Jadi, desain antarmuka itu adalah tampilan-tampilan yang digunakan oleh pengguna di dalam menggunakan sistem. Nah, itu intinya ya. Nah, ini yang perlu kita desain bentuknya seperti apa berdasarkan hasil dari desain sebelumnya. Ya. Nah, ada fokus interfaces design itu ada tiga area. Yang pertama adalah intermodular interface design. Kemudian yang kedua itu adalah external interface design dan human computer interface design. Nah, untuk internal itu merupakan desain interface antar modul dalam perangkat lunak yang dikendalikan oleh data yang harus mengalir di antara modul-modul. Nah, ini internal ini sama seperti kita mendesain apa saja modul-modul yang sudah atau yang akan kita siapkan di dalam pembuatan perangkat lunak. Ya, ini misalnya aliran transformasi dalam DFD. Nah, data-data yang mengalir di DFD, misalnya kamu buat DFD sebelumnya. Nah, data-data yang mengalir itu harus kita buat ya, yang dimana dia juga merupakan pijakan utama dalam desain selain kemampuan berbahasa menggunakan bahasa pemrograman. Jadi tampilannya juga harus dibuat itu internal. Kemudian yang kedua itu adalah eksternal. Itu merupakan interface untuk entitas eksternal. Jadi tidak termasuk manusia. Misalnya ada sensor pada perangkat lunak safe home. Nah, sensor ini bisa kita gambarkan seperti apa tampilannya, ya. Kemudian manusia mesin itu merupakan interface antara manusia dengan perangkat lunak. Nah, ini ya, human atau sering disebut sebagai HCI, human computer interface. Jadi, yang menghubungkan tampilan apa yang bisa dilihat oleh manusia di dalam menggunakan sistemnya. Nah, itu ya, yang ketiga. Oke, kita bahas HCI ya, Design Human Computer Interface itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah interaksi umum ya, bahwa formatnya harus konsisten, perlindungan terhadap kegagalan, berikan petunjuk singkat atau tools tip pada setiap button atau icon. Jadi kalau misalnya ada menu atau ada uh, tampilan gitu ya yang belum ada cara untuk menggunakannya, bisa kita gunakan petunjuk singkat untuk menggunakan datanya. Berikan umpan balik ya. Jadi mungkin bisa kita buat misalnya ada chattingnya ya, konfirmasi untuk aksi destruktif. Misalnya kalau ada perintah-perintah untuk menghapus misalnya, atau kalau membatalkan dengan perintah undo ya, kurangi jumlah informasi yang harus diingat, efisiensi dalam dialog, gerakan, tangan, pemikiran ya. Kemudian kategorikan aktivitas sejenis dan posisinya di layar. Kemudian sediakan menu help jika ada yang perlu dibantu dalam penggunaan sistemnya. Kemudian gunakan perintah dan nama-nama yang pendek. Nah, di dalam HCI juga ada yang kedua yaitu input ya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan, minimalkan jumlah aksi input. Nah, kita jadi dibuatnya itu secara otomatis seperti itu. Jangan kita harus minimalkan. Misalnya nih, kita mau menginputkan jenis kelamin. Nah, jangan kita buat jenis kelamin itu untuk diinput, kita ketik. Tapi buat misalnya dalam bentuk combo box atau dalam bentuk misalnya list box. Nah, jadi kita pilih. Jadi tinggal milih aja perempuan atau laki-laki tanpa ada pengetikan. Kemudian konsisten, ya konsistensi. Kemudian berikan kemungkinan kostumisasi input ya. Mode input harus fleksibel ya. Biasanya kan kita lebih familiar menggunakan mouse dan keyboard. Kemudian nonaktifkan button atau icon yang tidak relevan dengan aksi.
Ya. Oke, kemudian berikan kesempatan untuk mengontrol aliran interaksi, ya. Jadi ada kesempatan untuk dia bisa mengubah, membetulkan atau mengulang, ya. Kemudian sediakan help, jangan meminta aktivitas manual, misalnya untuk melakukan perhitungan, misalnya menginput tanggal, waktu. Jadi sediakan fasilitasnya itu seefisien mungkin. Jadi fasilitasnya sudah kita buat mulai dari tanggal, waktu dan seterusnya, ya. Oke, yang berikutnya adalah output. Di tampilan informasi yang relevan dengan konteks, kemudian jangan membanjiri pemakai dengan informasi, gunakan label, singkatan, warna yang standar dan konsisten, kemudian pelihara konteks visual saat menggunakan pengguna melakukan zoom in atau zoom out, dan seterusnya. Jadi kita harus membuat intinya kita harus membuat user atau yang menggunakan sistem yang kita bangun itu seringan mungkin, seenak mungkin, sefamiliar mungkin. Nah, gitu ya. Intinya seperti itu. Oke. Nah, ada three golden rules di dalam interface design. Yang pertama, menempatkan user di dalam kontrol. Di apa yang saya inginkan itu adalah sebuah sistem yang membaca pikiran saya. Dia tahu apa yang ingin saya lakukan sebelum saya butuhkan dan membuat mudah saya untuk melakukannya. Nah, ini ya. Jadi usahakan kita bisa menempatkan pengguna itu dalam mengontrol apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengurangi muatan memori user. Jadi semakin banyak user harus mengingat, semakin banyak interaksi kesalahan dengan sistem. Nah, jadi jangan sampai dia misalnya mau menggunakan sistem yang kita buat, itu banyak yang perlu diingat. Oh, sudah ini ngapain? Sudah, mestinya langsung otomatis saja. Hanya ada beberapa langkah. Langkah pertama sudah selesai, langkah kedua berikutnya dan seterusnya. Ya. Jadi sistem yang seharusnya mengingat, bukan user yang mengingat. Kemudian yang ketiga, membuat interface yang konsisten ya. Konsisten artinya secara mendasar atau secara umum dia berkelanjutan secara terus-menerus dan konsisten. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan dibaca saja teorinya. Oke, materi berikutnya itu adalah user interface analysis and design. Ya, modelnya apa? Yang pertama, engineer menetapkan model pengguna. Kemudian software engineer menghasilkan model desainnya. Kemudian pengguna akhir mengembangkan persepsi sistemnya dan pelaksana menciptakan model implementasi. Secara model dia seperti ini. Secara proses, pengguna, tugas dan analisis lingkungan dan pemodelan. Kemudian ada desain antarmukanya, ada konstruksi antarmukanya, dan ada antarmuka validasinya. Nah, modelsnya apa-apa saja. Yang pertama ada yang namanya user model. Jadi misalnya ada profil pengguna akhir, apakah kita harus juga bisa mendefinisikan apakah pengguna akhir itu awam atau knowledgeable, ya pengguna intermittent atau knowledge pengguna yang sering. Jadi apakah yang awal, yang sedang atau yang tinggi pengetahuan dia terhadap sistem yang akan kita bangun. Kemudian yang kedua, desain model, menggabungkan data, arsitektur, interface, dan representasi prosedural dari perangkat lunak. Kemudian user model or system perception, jadi user mental image of system, kemudian implementation modelnya, tampilan dan nuansa antarmuka, dan media pendukung. Nah, untuk proses dari user analysis memahami pengguna akhir ya. Kemudian apa yang mungkin motivasi dan memuaskan mereka, kemudian bagaimana mereka dapat dikelompokkan menjadi pengguna kelas atau profil yang berbeda. Kemudian apakah mode tampilan mereka dari sistem itu, bagaimana sih user interface harus ditandai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini prosesnya, silakan dibaca sendiri. Ada beberapa proses. Ini ada analysis of display content. Jadi tipe dari konten-konten itu ada yang berbentuk karakter display report, ada yang berbentuk grafik, ya, ada yang special information. Sedangkan source konteksnya ada yang macam-macam, ada yang generate by komponen, ada yang acquire from data store, ya ada transmit from system eksternal. Ini kegiatan-kegiatan
apa yang kita lakukan secara prosesnya di dalam interface design, mulai dari menetapkan tujuan maksud dari tugasnya, memetakan setiap tujuan atau niat untuk urutan tindakan tertentu, menentukan urutan aksi tugas atau subtugasnya dengan user skenario yang sudah Anda buat ya, sampai dengan menunjukkan bagaimana pengguna menafsirkan keadaan sistem dari informasi yang diberikan melalui antarmuka tadi. Ya, nah masalah yang sering terjadi di dalam desain antarmuka itu adalah pertama adalah waktu respon sistem, ya, kemudian waktu antara titik di mana pengguna memulai beberapa tindakan kontrol dan waktu ketika sistem merespon. Kemudian fasilitas bantuan penggunanya, kemudian terpadu konteks bantuan sensitif terhadap add bantuannya, kesalahan informasi penanganan, kemudian pesan harus tidak menghakimi, tapi menjelaskan masalah tepatnya dan menyarankan solusinya apa. Ya, pelabelan perintah, kemudian berdasarkan pengguna kosakata, tata bahasa sederhana, dan memiliki aturan yang konsisten untuk singkatan. Nah, ini siklus dari user interface evaluation, mulai dari desain awal, membangun prototipe antarmukanya, kemudian mengevaluasi antarmukanya, evaluasi dipelajari oleh desainer, modifikasi desain, membangun prototipe berikutnya. Jika antarmuka tidak lengkap, maka kembali ke lantai yang ketiga, kembali ke dalam ke si pengguna itu mengevaluasi antarmuka yang sudah kita rancang. Kemudian ini adalah kriteria dari user interface design evaluation, ya. Silakan dibaca saja, ada beberapa teori yang ada di sini, silakan di ini contohnya ya, contoh pesan yang ditampilkan, ada prinsip-prinsip dari data desainnya dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri, ada macam-macam kriterianya ya, contoh dari atau tools dari desain interface. Saya rasa cukup dulu materi saya mengenai user interface.